Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burtan Salasa SPD, guru kelas 5 SDN Luangon, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una. Mahasiswa Retaker Ukin PPG dalam jabatan 72022 Universitas Tadulako. Panca depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Kepala Dewan Guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di ruangan, ya, dengan tertib ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita siap belajar? Siap. Ya, hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Ya? Tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai, Pak mau cek dulu. Hari ini hadir semua? Hadir. Ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau begitu, selanjutnya semua sudah lihat, sudah rapi, sudah bagus, sudah siap untuk menerima pelajaran. Karena saya belum melakukan sesuatu pekerjaan, sebelum melakukan sesuatu pekerjaan harus diawali dengan Membaca doa. membaca doa. Oke, silakan satu orang untuk membaca doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, radi islami dinna, radi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, terima kasih banyak. Tadi teman kalian sudah membacakan doa, ya. Berarti kita sudah akan memulai pelajaran. Ya, jadi kalau kalian sudah hadir semua, sudah bagus, kita akan memulai pelajaran. Cuma sebelum kita memulai pelajaran, kita akan melaksanakan yang namanya tepuk PP. Satu orang lagi saya minta maju untuk melakukan tepuk PPK. Jadi semua Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. oke, makasih banyak. Kita semangat hari ini ya. Ya, Pak. Semangat untuk belajar hari ini. Iya. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional. Karena lagu nasional itu ya, itu untuk meningkatkan patriot di dalam diri. Ya. Ya, Pak. Jadi menyanyi lagu nasional itu
bukan cuma sekedar menyanyi begitu, ya. Karena lagu nasional itu membangkitkan semangat nasional di dalam diri kita semua, ya, untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Jadi kita menyanyi lagu Garuda Pancasila, ya. Oke. Satu orang ya? Atau kita menyanyi sama-sama saja? Oke, silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Oke, jadi kita sudah lihat bahwa kita harus menanamkan rasa patriot sebagai warga negara. Kita harus tahu bahwa lambang gambar Garuda Pancasila ini itu sebagai lambang dasar negara Republik Indonesia. Kita akan memulai pelajaran. Dilihat buku tema 5, nah, pembelajaran 1 subtema 2. Tema 5 subtema 2 pembelajaran 1. Subtema 2 pembelajaran 1, ya, mengenai apa sih itu? Hidup dalam ekosistem. Hubungan antara makhluk hidup. Nah, karena kemarin kita sudah mulai di pembelajaran 1 kita mulai belajar ekosistem juga. Ekosistem, ada ekosistem laut, ada ekosistem sungai, ada ekosistem gunung, ya, hutan, danau. Ya. Karena kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu berkaitan dengan ekosistem. Ya. Oke. Jadi tujuan kita belajar hari ini, ya, itu kegiatan tujuan pembelajaran mengamati gambar dan video. Siswa dapat menjelaskan mengamati gambar dan video. Gambar, nanti ada video diputar, ya. Siswa dapat menjelaskan perbedaan kenampakan alam dan kenampakan alam dan kenampakan buatan dengan benar. Jadi di situ ada perbedaan. Ini mengenai kenampakan alam. Ini buat. Kenapa ini dibilang kenampakan buatan? Kenapa ini dibilang kenampakan alam? Nah, nanti sebentar. Nah, itu tujuan kita. Yang pertama. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menguraikan jenis-jenis kenampakan alam dan kenampakan buatan dengan benar. Ya. Ini tujuan belajar. Ya. Tujuan belajar kita itu. Yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa dapat menunjukkan hasil pengamatan tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan di lingkungan tempat tinggal dengan tepat dan benar. Yang keempat,
Setelah membaca teks materi ajar yang disediakan guru, siswa dapat menganalisis rantai makanan pada sebuah ekosistem dengan benar. Ya. Yang kelima, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat membuat gambar rantai makanan. Ya, di sini sudah dijelaskan dengan bimbingan guru menunjukkan siswa hasil pengamatan tentang penampakan alam buatan dan penampakan alam. Ya, jadi penampakan alam buatan dan penampakan alam yang tidak ada campur tangan manusia. Ya, bisa dimengerti ini? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaannya barangkali? Nah, tujuan kita belajar hari ini, ya, ya. Kita lanjut. Iya. Kita sekarang mengamati gambar. Ya. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun di laut. Kenampakan alam itu juga sering disebut dengan bentang alam. Kenampakan alam itu sering disebut dengan bentang alam. Sabu. Ya. Nah, tuh. Di sini ada gunung. Contoh kenampakan alam yaitu gunung, pegunungan. Gunung dengan pegunungan lain gunung. Gunung itu satu-satu yang besar-besar. Gunung. Kalau pegunungan namanya gunung banyak-banyak, berdekatan. Itu namanya pegunungan dan tidak terlalu besar. Ya. Kemudian daratan. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Iya. Dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian ada sungai, ada laut, ada danau. Beda. Sungai, laut, danau. Semuanya berbeda. Semuanya di bidang kenampakan alam. Mengerti? Kenampakan alam buatan. Ya. Kenampakan alam buatan adalah segala sesuatu yang ada di dalamnya yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Kenampakan alam buatan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, kenampakan alam buatan seperti waduk. Ya. Waduk, tahu waduk? Tahu waduk? Apa gunanya waduk? Ya, waduk itu tempat penampungan air yang sama juga dengan biasa dibilang bendungan. Waduk, bendung, di bendung itu air. Apa gunanya? Untuk mengaliri air ke sawah. Sawah, sehingga tanaman bisa tumbuh padi, tanaman padi bisa tumbuh dengan subur. Itu. Kemudian pelabuhan. Pelabuhan, sudah tahu fungsinya pelabuhan? Apa gunanya pelabuhan? Untuk berlabuhnya kapal, ya, berlabuh, ya. Berlabuh itu kalau dia sudah bersandar itu berarti dia berlabuh di pelabuhan.
atau disebut biasa orang bilang derma. Kemudian kebun binatang. Ya, kebun binatang. Itu kan belum ada kebun binatang di sini, baru ada kebun sayur. Ya, dan kebun binatang itu dibuat satu lokasi, dipelihara itu binatang. Ada semua binatang di situ ada ya. Binatang. Kemudian bandar. Bandar udara. Apa itu bandar udara? Tempat pendaratan atau take off-nya pesawat. Tempat datangnya ambil penumpang dengan antar penumpang, ya. Kemudian perkebunan. Semua tahu perkebunan karena semua ada kebun tuh. Ya. Beda itu perkebunan dengan pertanian. Ya, kalau perkebunan itu dia tanaman itu padi, jagung yang umurnya pendek-pendek, sedangkan pertanian itu kelapa, tige, kopi. Ya, itu bedanya ya. Kemudian kawasan Industri. pabrik pembuatan pakaian, pabrik pembuatan sepatu, pabrik pembuatan baju. Ya, IPA ini ya. Tahukah kamu bahwa dalam beberapa penampakan alam dan buatan terdapat beberapa makhluk hidup? Ya, tadi ada hubungannya. Penampakan alam itu berarti di situ ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada dua, ada makhluk abiotik dan makhluk biotik. Tahu itu tidak? Sudah tahu? Ya, oke. Terdapat beberapa makhluk hidup yang membentuk sebuah ekosistem. Misalnya pada penampakan alam daratan rendah serta persawahan, dalam ekosistem terdapat ekosistem tersebut terbentuk sebuah proses makanan dan dimakan. Ini namanya proses pembuatan makanan. Makanan itu produsen, penghasil, kemudian konsumen satu, ada konsumen dua. Ya, ya. Dalam rantai makanan ada organisme yang berperan sebagai produsen, konsumen, pengurai. Bisa mengerti ini? Pada daratan rendah serta persawahan dalam ekosistem tersebut terbentuk sebuah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Proses tersebut membentuk namanya rantai makanan. Tadi ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Oke. Produsen. Apa produsen? Produsen adalah makhluk yang hidup berperan sebagai membuat makanan sendiri. Membuat makanan sendiri. Jadi dia ditanam, hidup. Ada konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Jadi produsen itu membentuk makanan sendiri. Sabu itu termasuk produsen. Diolah oleh manusia, kemudian dimakan. Daunnya dimakan oleh hewan. Kemudian lanjut. Pengurai adalah organisme terakhir
dan rantai makanan. Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik, organik menjadi zat anorganik. Pengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Dari tumbuhan yang mati, pohon mati, busuk menjadi apa dia? Busuk menjadi pupuk, diuraikan menjadi pupuk. Begitu juga itu tumbuhan binatang yang mati diuraikan oleh bakteri menjadi pupuk. Karena dia sudah mati bercampur dengan tanah menjadi pupuk. Oke. Ya, selesai ya penjelasan materi ya. Jadi kita akan melihat video. Oke, sekarang diperhatikan baik-baik. Sebentar selesai ini kita akan mengerjakan LKP. Oke. Kita lihat ya. Sebelum pembagikan LKPD bentuk kelompok masing-masing. Saudara yang tadi itu ini sudah kelanjutan. Lihat ya. Oke. Ya. Ini tinggal diisi toh. Nah, enak kamu tinggal diisi. Waktu 10 menit, boleh? Boleh. Nah. Sudah kok? Angkat semua, sebentar kembalikan semua. Silakan. Silakan dengan tenang. Mana? Bagaimana sudah? Tanya dulu kelompok. Tiga. Sudah.
Kelompok 3. Kita mulai dari kelompok kelompok 1. Coba Pak Guru lihat dulu. Dari semua warna. Ya. Dengar baik-baik, perhatikan, siapa tahu sebentar ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Nama kelompok Fadli Arvin Rahma Saira Miliati. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskanlah pokok pikiran utama tersebut dalam setiap paragraf di tempat yang tersedia di bawah ini. Paragraf pikiran utama. 1. Rantai makanan adalah perjalanan memakan yang dimakan dengan urutan antara makhluk hidup. 2. Humus sangat dibutuhkan terutama dan seterusnya. 3. Produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton itu yaitu sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. 4. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimbangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. 2. Setelah mempelajari rantai makanan, gambarlah rantai makanan di hutan lengkap dengan keterangannya. Rumput dimakan oleh rusa, kemudian rusa dimakan oleh harimau. Setelah berapa waktu harimau mati, makanya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Kesimpulan. 1. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan antara makhluk hidup. 2. Jenis makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. 3. Jenis hewan yang berperan sebagai konsumen 1 adalah kelompok hewan rusa, kelinci, dan belalang. 4. Jenis hewan yang berperan sebagai konsumen 2 dan 3 adalah kelompok hewan konsumen 2, katak, ular, tikus, dan ayam. Konsumen 3, singa, elang, dan harimau. 5. Jenis makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Alhamdulillah, kelompok 1 sudah membacakan hasil kerja kelompoknya, dibacakan di depan kelas. Kalian sudah dengar semua, ya? Apakah ada sanggahan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Tidak ada. Ya. Alhamdulillah, kelompok 1 tidak ada sanggahannya, tidak ada yang ditanya. Berarti kelompok 1 sudah benar semua kalau begitu. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi kita sudah selesai melakukan presentasi. Ya, selesai melakukan presentasi. Cuma kita tadi belajar dari ekosistem buatan, penampakan alam buatan, kemudian sampai ke rantai-rantai konsumen 2, konsumen 3, pengurai. Ya, konsumen 4. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah betul-betul mengetahui materi ini, maka Pak Guru akan mengevaluasi. Coba dengan 5 nomor. Ya. Nah, tapi sebelum dievaluasi, kembali ke tempat pekerjaan, dikumpul dulu. PPD-nya dikumpul. Ya, PPD-nya sini semua. Oke, terima kasih. Kita menilai. Kemudian kelompok kembali ke tempatnya masing-masing.
Ya. Sekarang, apakah kalian memahami semua yang sudah dipelajari tadi? Ya, mulai dari penampakan alam, penampakan alam buatan, dari pelabuhan, waduk, dan semua gunung, sampai ke rantai makanan. Apakah kalian sudah memahami? Kalau kalian sudah memahami, maka kita melakukan evaluasi. Ya, 5 nomor saja. Ya, tulis nama kelas pelajaran, nama kelas pelajaran, nama kelas pelajaran. Wah, ya, karena semua mati lampu, cepat sedikit. Ya, bisa baca soal toh? Bisa. Nah, soal, silakan. Tidak usah ditulis soal, jawabannya saja. Juga dapat membuat beberapa penampakan alam buatan. Salah satu alasan manusia membuat penampakan alam buatan adalah A. Untuk rekreasi, B. Untuk memenuhi kebutuhan, C. Sumber penghasilan, D. Sumber tenaga. Habis. Pas cok. Habis. Jadi sudah selesai kita evaluasi juga hari ini ya. Berarti dengan selesainya evaluasi kita telah selesai belajar materi ini. Ya, materi ekosistem yaitu tema 5, subtema 2 pembelajaran 1. Selanjutnya akan kita belajar lagi mengenai masih subtema 5, yaitu masih tetap ekosistem. Ya, itu pembelajaran subtema 5 tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Ya, akan belajar terus ya. Kemudian ini nanti diperiksa, jadi kita belajar harus kamu belajar terus, jangan diam ya. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Jadi sudah senang, betul-betul senang belajar hari ini? Jadi dengan demikian kami tutup. Tapi sebelum kita tutup pelajaran, kita tutup dengan doa. Oke, silakan satu orang untuk maju melakukan doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi dengan disesuaikan doa tadi,
berarti pelajaran kita hari ini telah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi besok ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.